Welcome back to my channel. Cerita Roman. Selamat membaca. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Klik tanda lonceng agar dapat pemberitahuan selanjutnya. Oke. Bab 86. Halaman Keluarga Su. Keluarga Su semuanya seperti hidup segan mati tak mau. Setelah perusahaan diakuisisi, keluarga mereka dikeluarkan dari farmasi Su. Sekarang mereka hanyalah berstatus pemegang saham minoritas perusahaan dan tidak ada lagi kekuasaan hebat seperti sebelumnya. Tiba-tiba, Xavier berlari masuk dengan penuh semangat. "Kakek, ada kabar baik yang sangat menyenangkan." Xavier berkata dengan penuh semangat. "Sekarang ini ada hal apa lagi yang bisa menjadi kabar baik?" Alex berkata dengan wajah cemberut, "Jangan kau ganggu jam istirahat kakekmu." Xavier berkata dengan penuh semangat, "Pak, ini benar-benar kabar yang sangat baik, sesuatu telah terjadi pada farmasi Su." Petik 2. Sesuatu telah terjadi. Semua orang langsung duduk dengan tegak. Tommy juga tampak bersemangat, "Ada apa? Apakah ini serius?" Xavier berkata dengan penuh semangat, "Cukup bagi Nara untuk masuk penjara." Petik 2. Cepat katakan, ujar Tommy dengan sangat bersemangat. Xavier berdeham dan berkata, "Di perusahaan aku menempatkan seorang teman dekat." Petik 2. Orang kepercayaan aku ini barusan dia mengirimi aku pesan. Dia mengatakan bahwa Axel telah mengambil stempel resmi perusahaan dari Nara lalu meminjam nama Nara untuk mengambil $300 juta dari perusahaan. Petik 2. Dikatakan uang itu diberikan kepada seorang bos yang bernama Kosasi untuk berinvestasi di real estate. Ini untuk bos bernama Kosasi untuk berinvestasi di real estate. Dan ternyata bos Kosasi ini adalah seorang penipu. Mendengar kabar ini Tommy sangat gembira, masih ada hal seperti ini. Hahaha, bahkan jika dia adalah direktur perusahaan, dia juga harus bertanggung jawab atas penggelapan uang perusahaan secara pribadi. Petik 2. Terlebih lagi ini adalah keluarganya sendiri yang mengambil uang perusahaan. Masalah ini jika dibesarkan maka dia akan dipenjara paling kurang selama 10 tahun. Petik 2. Ayo pergi, sekarang juga kita pergi ke farmasi Su. Kita juga masih pemegang saham perusahaan itu jadi masih memiliki hak untuk ikut campur dalam pergerakan modal perusahaan. Petik 2. Semua orang di keluarga Su masuk ke mobil dengan bersemangat dan langsung pergi ke perusahaan farmasi Su. Di sisi lain, Reva juga telah mendapatkan informasi dari Kenji. Sesuai dengan titik lokasi yang diberikan oleh Kenji, dia telah menemukan tempat tinggal bos Kosasi. Tetapi tempat itu sudah kosong dan tak ada lagi orang di sana. Di saat yang bersamaan Reva juga menerima panggilan telepon dari Nara. "Reva, sesuatu telah terjadi. Tommy membawa semua pemegang saham perusahaan datang ke kantor untuk membuat masalah." Reva tampak terkejut, hal yang paling dia khawatirkan telah terjadi. "Tunggu, aku akan segera kembali." Dengan cepat dia bergegas ke perusahaan farmasi Su. Kali ini, penjaga keamanan tidak menghentikan Reva karena lantai atas sudah cukup rusuh dengan berbagai masalah. Dari kejauhan dia sudah dapat mendengar Axel sedang berdebat dengan orang di atas sana. "Ada apa? Aku adalah ayah Nara. Nara adalah direktur perusahaan. Perusahaan dia juga bisa dikatakan sebagai perusahaan saya. Mengapa aku tak punya hak untuk menangani aset perusahaan?" Petik 2. Aku hanya mengambil $300 juta dan itu juga digunakan untuk investasi. Nanti ketika saatnya tiba aku akan mendapatkan revenue lebih dari $300 juta. Apakah kalian nanti tidak akan meminta bagiannya? Kalian semua ini, tak mampu menghasilkan uang. Aku sengaja mengajak kalian untuk menghasilkan uang, kalian malah tidak menghargaiku. Petik 2. Reva membungkuk dan melihat bahwa seluruh keluarga Su telah tiba di sana. Tidak hanya itu saja tetapi beberapa pemegang saham kecil perusahaan juga ikut berkumpul di sini sehingga menyebabkan rusuh dan bising. Nara yang dikelilingi oleh kerumunan orang itu matanya memerah. Sebagai direktur perusahaan dia berada di bawah tekanan yang sangat besar. Seorang pria berkata dengan kencang, "Axel, berhentilah kau bicara omong kosong.
Petik 2. Terlepas dari hubungan kau dengan Nara, kau sama sekali tak punya hak untuk menangani aset perusahaan. Kamu mencuri uang perusahaan tanpa izin, ini namanya ilegal. Petik 2. Kau tunggu saja polisi untuk menangkapmu. Axel terlihat sedikit panik dan dengan cepat berkata, Aku tidak mengambil uang perusahaan tanpa izin. Petik 2. Oh. Tommy mencibir, kalau begitu maksudmu Nara yang menyuruhmu melakukan ini. Tuan Su, apakah Anda mengakui ini? Alina berkata dengan cemas, Nara, cepat bantu papamu. Dia melakukan ini juga demi kebaikanmu sendiri. Raut wajah Nara berubah, jika dia mengakui masalah ini, dia harus menanggung $300 juta itu. Sebagai direktur, jika dia tertipu $300 juta maka dia akan menghadapi penjara. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 87. Melihat Nara yang tidak berbicara, Axel juga merasa kesal. Nara, kau katakanlah sesuatu. Aku membesarkanmu dan memperlakukanmu dengan sangat baik, lalu inikah caramu membalas budiku? Petik 2. Nara menggertakkan giginya dan baru saja hendak mengakuinya. Tiba-tiba saja Reva pada saat ini muncul dari belakang. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Nara. Petik 2. Semua orang saling menatap, Tommy mencibir di wajahnya, oh, ini bukankah menantu yang menumpang di keluarga Sukami? Kenapa? Kau sudah bisa menjadi backingan Nara. Petik 2. Melihatnya Axel menjadi marah, siapa yang membiarkan bajingan ini muncul? Penjaga keamanan. Di mana penjaga keamanannya? Usir dia dari sini. Alina menegurnya dengan marah, Reva, apa maksudmu? Apakah kau sedang mencoba membunuh papamu? Jika Nara mengakuinya maka papamu tidak perlu masuk penjara. Apa yang sebenarnya sedang kau rencanakan? Reva tampak kesal, kau hanya memikirkan apakah dia akan masuk penjara atau tidak, lalu apakah kau pernah memikirkan konsekuensi apa yang akan ditanggung Nara? Petik 2. Bos Kosasi adalah seorang penipu dan perusahaan ini telah ditipu sebesar $300 juta. Jika Nara mengakuinya, lalu menurutmu berapa tahun Nara akan dipenjara? Petik 2. Alina sangat marah, aku katakan sekali lagi, Bos Kosasi bukanlah seorang penipu. Asalkan masalah yang ada sekarang berhasil diselesaikan maka perusahaan pasti akan mendapatkan keuntungan dan menghasilkan banyak uang. Petik 2. Reva menggelengkan kepalanya, masalah ini sudah sampai seperti ini tetapi kalian masih saja melamun di sini. Bos Kosasi bukan penipu. Apakah kau tahu bahwa Bos Kosasi sudah melarikan diri? Petik 2. Melarikan diri. Ujar Alina sambil tercengang, kau asal bicara apa? Untuk apa Bos Kosasi melarikan diri? Reva, aku baru saja pergi ke kediaman Bos Kosasi tetapi tidak ada seorang pun di sana. Petik 2. Axel berkata dengan marah, omong kosong. Bos Kosasi pasti sedang sibuk dengan hal-hal lain. Bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri? Reva, jika kau berani menuduh Bos Kosasi seperti ini lagi aku akan bertarung denganmu. Petik 2. Reva terdiam. Orang ini, mengapa bisa dengan mudahnya tertipu sampai seperti ini? Pada saat ini, ada keributan di luar. Segera setelah itu, sekelompok polisi datang. Setelah kapten yang memimpin kelompok polisi itu mencari tahu situasinya lalu dia menatap langsung ke arah Axel dengan ekspresi serius, Bos Kosasi yang kau katakan itu seperti apa orangnya? Petik 2. Axel dengan cepat menggambarkannya lalu kapten itu mengerutkan keningnya dan mengeluarkan ponselnya. Kemudian dia memperlihatkan sebuah foto, apakah orang ini? Petik 2. Axel meliriknya dan berkata dengan cepat, ya, ini dia. Ternyata memang benar dia. Kapten melebarkan matanya dan menghela nafas, hei, kita masih saja terlambat satu langkah. Petik 2. Aku tidak menyangka penipu ini memiliki kemampuan yang sangat hebat dapat menipu $300 juta dalam satu kali tindak penipuan. Apa? Axel tercengang, apakah dia seorang penipu? Petik 2. Ya. Kapten itu mengangguk, seorang penipu ulung yang dicari di Provinsi Utsu. Dia telah menipu lebih dari $100 juta di Provinsi Utsu.
Beberapa waktu lalu, kami menerima kabar bahwa dia telah menyelinap masuk ke kota Carson. Petik 2. Kami telah mencarinya begitu lama. Tak disangka dia malah telah berhasil melakukan kejahatan lagi. 300 juta dolar, jumlah yang sangat besar. Kalian ini bagaimana cara berpikirnya? Kau transfer kepadanya secara langsung. Aku, Axel membuka mulutnya lebar-lebar dan perlahan-lahan jatuh ke lantai. Suamiku, kau jangan menakutiku, jangan menakutiku. Teriak Alina, mereka pasti telah melakukan kesalahan, bagaimana mungkin bos Kosasi adalah seorang penipu. Ini pasti petugas polisi yang menyamar. Wajah Nara tampak pucat, Kapten Kevin telah bekerja di sini selama lebih dari 20 tahun, bagaimana mungkin dia menyamar. Petik 2. Alina juga tampak panik dan dia berkata dengan suara gemetar, mungkinkah itu kesalahan? Dia tinggal di villa mewah. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 88. Kapten Kevin, villa apa? Mari kita periksa. Lalu Alina menyebutkan nama villa itu dan tidak lama kemudian Kapten Kevin memeriksanya. Villa ini milik seseorang yang bernama Ricky dan baru saja disewa setengah bulan yang lalu. Alina langsung panik, disewa. Bukan miliknya. Kapten Kevin, penipu seperti ini sering menyewa beberapa rumah mewah untuk membuat orang merasa bahwa dia cukup berpengaruh. Ini juga cara dia untuk menipu orang. Hiro lalu berkata dengan cemas, tapi, kami melihat dengan mata kepala sendiri bahwa dia memiliki 1,5 miliar dolar di rekeningnya. Petik 2. Kapten Kevin, saat ini penipuan mereka sudah menggunakan teknologi tinggi. Dan semua rekening yang diperlihatkan itu adalah rekening palsu dan jumlah uangnya bisa diisi sendiri. Petik 2. Mendengar penjelasan Kapten Kevin, Hiro juga tampak tercengang. Dia berkata dengan suara gemetar, kalau begitu, apakah uangnya bisa kembali? Kapten Kevin menggelengkan kepalanya, kemungkinannya sangat kecil. Petik 2. Hiro berkata dengan cemas, mengapa? Kami baru saja mentransfernya pagi ini dan ini juga masih kurang dari 3 jam. Kapten Kevin, mereka mencuci uang dengan cara online. 300 juta dolar hanya perlu waktu kurang dari 1 jam saja mereka sudah dapat mentransfernya ke setiap belahan dunia. 3 jam merupakan waktu yang sangat cukup bagi mereka untuk mencuci uangnya dan tak mungkin bisa terlacak. Petik 2. Tiba-tiba terdengar suara bunyi gedebuk, kaki Alina lemas dan dia merosot ke lantai. Lalu dia bergumam, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Mendengar itu Axel pun kaget dan panik lalu memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke lantai. Keluarga Tommy terlihat sangat girang karena hal seperti itulah yang mereka harapkan terjadi pada keluarga Axel. Nara, apakah kau mau menanggungnya sendiri atau kau ingin melihat orang tuamu masuk penjara? Wajah Nara tampak pias saat dia melihat situasi orang tuanya yang menyedihkan. Dia merasa sangat tidak nyaman. Pada akhirnya, Nara menggertakkan giginya dan berkata dengan keras, mengenai masalah ini, aku yang... Sebelum Nara sempat menyelesaikan ucapannya Reva telah menyela dengan suara kencang, hanya 300 juta dolar saja, tinggal dikejar balik saja apa masalahnya. Petik 2. Kejar balik. Tommy mencibir, bagaimana cara kau mengejar balik uang itu? Reva berkata, beri aku waktu 3 hari dan aku akan mendapatkan kembali semua uang itu. Petik 2. Tommy mengerutkan keningnya dan berkata, mengapa aku harus memberimu waktu? Reva tidak menanggapinya tetapi dia memandang pemegang saham lainnya, perhatian semuanya, Anda semua berinvestasi untuk menghasilkan uang bukan untuk melawan orang lain. Petik 2. Jika anggota keluarga Su masuk penjara dan 300 juta dolar itu hilang lalu apa untungnya bagi kalian semua? Aku jamin dalam 3 hari aku akan mendapatkan kembali 300 juta dolar itu. Petik 2. Tidak hanya itu, dividen tahun ini keluarga Su juga akan memberikan tambahan 100 juta dolar untuk dibagikan kepada kalian semua sebagai kompensasi. Petik 2. Para pemegang saham itu saling menatap dalam diam kemudian akhirnya mengangguk pada saat yang sama, oke,
kalau begitu kami akan memberimu waktu 1 hari. Petik 2. Tommy terlihat panik, mengapa kalian malah menurutinya? Mereka harus dipenjara karena masalah ini. Tidak ada orang yang mempedulikannya. Semua pemegang saham itu hanya mau mencari keuntungan dan mereka tidak membenci Nara. Dan akhirnya Tommy sekeluarga hanya dapat bertepuk sebelah tangan lalu mereka pun hanya bisa meninggalkan masalah ini. Axel dan Alina kemudian dikirim ke rumah sakit dan Nara tenggelam dalam sofanya. Tubuhnya gemetaran tak terkendali. Bagaimanapun juga dia hanyalah seorang wanita yang tak mampu menghadapi masalah ini seorang diri. Reva, apa-apa yang harus aku lakukan? Nara bertanya dengan suara gemetar, $300 juta, kita mau cari di mana uang sebanyak ini? Kau tenang saja, serahkan semua ini kepadaku. Jawab Reva dengan lembut sambil membelai rambut Nara, aku ada di sini, kau tak perlu takut. Petik 2. Nara menteskan air matanya. Pada saat genting seperti ini Reva masih berada di sampingnya dan memberikan dukungan terbesar kepadanya. Tetapi pertanyaannya adalah mampukah mereka mengatasi kesulitan sebesar itu? Bersambung di channel Cerita Roman selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat.